Sebentar, saya mau sambil buka. Oke, sambil dibaca silahkan ya. Sambil dibaca, nanti ada yang mau usul, kira-kira pendekatannya apa, silahkan. Oke, Raffi Zulfian, ada ide kira-kira ini apa? Bukan Masih AI? membaca, Bu. Oh, masih membaca, oke. Tapi terlihat atau kurang besar? Terlihat, terlihat. Kalau ada yang punya usulan silahkan ya. Bu mau coba menjawab. Silahkan, Dava Ananda ya. Ya. Menurut saya ini yang thinking rationally karena dia itu ada background knowledge-nya itu yang memiliki modal algoritma itu. Memiliki modal Thinking algoritma rationally. pencarian. Ya. Coba Acting rationally, Bu. Acting. Oh, acting, rationally. oke. Ya, acting. Saya dengarnya kok thinking tadi. Oke, ya. Jadi kata kuncinya di sini itu adalah dia punya modal algoritma pencarian. Gitu ya. Dan dari start state dia nanti diharapkan dengan modal ini dia bisa sampai ke goal state. Oke. Nah, bisa saja kemudian ada yang bertanya, Bu, ya berarti semuanya bisa dianggap acting rationally. Kan tinggal nanti, oh dia modal pengetahuannya adalah daftar aksi yang bisa dilakukan yang mengikuti manusia. Oh dia pencariannya menggunakan pendekatan yang menirukan cara kerja otak manusia. Bisa seperti itu. Tapi oleh karena itu kalau dalam aplikasi sesungguhnya bisa lebih dari satu ya. Hanya di sini itu ada kata kuncinya gitu ya. Nah, kata kuncinya di sini adalah punya modal algoritma pencarian. Oke, jadi dia tidak menirukan otak manusia, dia juga tidak mengikuti aksi manusia, tidak ada daftar aksi yang bisa diikuti juga, gitu ya, dan tidak menggunakan pendekatan logika. Jadi dia memiliki modal pengetahuannya itu adalah bagaimana bersikap rasional. Nah, ini nanti sebetulnya ada hubungannya dengan yang intelligent agent. Kapan sih intelligent agent kita dinyatakan sebagai bertindak rasional? Yang bertindak rasional itu ya bertindak sesuai dengan apa yang dipersep, dengan modal yang dia bisa, aksi apa saja yang dia bisa lakukan, dia bisa sampai ke tujuannya. Gitu ya, maka dia rasional. Oke, ya betul. Ini adalah acting rationally. Bu? Ya. Kalau saya lihat, kalau saya baca kan di sini dia cuma kayak menentukan urutan aksi gitu kan, Bu, tapi dia nggak ngelakuin aksinya. Jadi kenapa dia jadi acting rationally dan bukan thinking rationally? Oke, kenapa dia tidak thinking rationally? Karena planning, dia melakukan planning di sini bahwa urutannya itu harusnya dia melakukan aksi A, kemudian aksi B, kemudian aksi C, sedemikian seterusnya sehingga dari start state dia bisa sampai ke goal state, gitu ya. Thinking rationally, kata kuncinya adalah dia menggunakan pendekatan kaidah-kaidah inferensi atau hukum-hukum law of thought, gitu ya. Jadi cara berpikir skema aksiom yang sudah ditemukan di bidang penalaran atau logika lah intinya, gitu ya. Jadi maksudnya begini, misalnya persoalan apa ya? Nanti sebetulnya ada sih ya, nanti sebetulnya ada di bawah. Anda tahu persoalan misionaris dan kanibal yang ceritanya itu adalah ada 3 misionaris, ada 3 kanibal di sisi sungai untuk kemudian akan berpindah ke sisi sungai yang satunya dengan sebuah perahu.
dan perahu itu hanya bisa dinaikin oleh 2 orang, gitu ya, maksimal hanya 2 orang. Dan perahu itu nggak mungkin pindah sendiri gitu. Misalnya sudah menyeberangkan 2 orang, nanti dia bisa balik sendiri ke sisi satunya, sisi sungai yang satu itu nggak bisa. Harus ada yang mengemudikan si perahunya itu. Oke. Nah, jadi di situ si agentnya yang dilakukan agent ada persoalan seperti itu, minta tolong nih kalau begitu intelligent agent gimana caranya supaya dia kemudian bisa dengan selamat menyeberangkan semua. Karena apa? Kalau nanti jumlah kanibalnya itu lebih banyak daripada jumlah misionaris di salah satu sisi sungai, maka misionarisnya bisa dimakan, gitulah intinya ya si persoalannya. Kemudian diminta untuk melakukan perencanaan. Nah, yang dilakukan si agent kan sebetulnya hanya memang melakukan perencanaan, tapi tidak benar-benar menyeberangkan gitu. Tidak benar-benar menyeberangkan. Karena apa? Persoalannya adalah saya punya persoalan ini, gimana nih sebaiknya urutan penyeberangannya? Maka dia kemudian si agentnya berusaha menyelesaikan. Sama seperti ketika ini, pathfinding. Dari ITB mau ke BIP, minta tolong agent carikan saya jalan untuk bisa sampai dari ITB ke BIP lewat jalan mana saja. Boleh dengan pendekatan apapun, misalnya dengan E-Star gitu ya, cari jalan yang paling pendek gitu, yang paling cepat. Maka yang dilakukan agent adalah memberikan path-nya dari ITB ke BIP. Tapi kan dia tidak melakukan aksi benar-benar perginya gitu. Saya nggak tahu ini menjawab pertanyaannya Hoki nggak? Kalau gitu untuk soal ini kan dia cuma bilang menemukan urutan aksinya kan, Bu. Berarti Ya. lebih ke itu nggak sih? Betul. Oke. Makasih. Ya. Jadi ini adalah contoh persoalan path relevan. Nanti Anda akan belajar juga, saya nggak tahu ini mungkin strategi algoritma sudah pernah diberikan atau belum ya. Jadi ada persoalan yang path relevan dengan path irrelevan. Persoalan yang path relevan, urutan aksi yang diberikan dari start state sampai ke goal state itu adalah bagian dari solusi. Jadi solusinya ini adalah urutannya itu. Itu yang path relevan. Ada juga persoalan yang path irrelevan. Persoalan path irrelevan itu adalah persoalan-persoalan yang urutan si agen melakukan pencariannya dari start state sampai ke goal state itu tidak menjadi bagian dari solusi. Contohnya, ketika saya minta agent untuk kemudian mengisi, ini ada sudoku nih, tolong selesaikan botnya, si agentnya. Kan urutan dia mau ngisi yang mana dulu sebetulnya nggak pengaruh kan. Nah itu berarti yang contoh path irrelevant. Urutannya bukan menjadi bagian dari solusi. Sedangkan kalau yang path relevant, itu urutan adalah solusinya, bagian dari solusinya. Gitu ya. Jadi ada 2 jenis persoalan itu. Nah, ini adalah contoh persoalan yang path relevant tadi. Urutannya bagaimana si agent bisa sampai start ke goal, tapi bukan seluruh proses pencarian ya. Bukan seluruh proses pencarian. Kan kalau seluruh proses pencarian, misalnya kita buat proses pencariannya dengan pohon, itu kan dia bisa kemana-mana dulu kan. Bukan itu maksudnya. Tapi benar-benar urutan yang sudah dapatnya gitu ya, dari start sampai ke goal-nya. Yang sudah jadinya, nah itu bagian dari solusi. Bukan seluruh urutan proses pencarian. Bukan. Ya. Sama seperti kemarin ketika kita belajar DFS, BFS, E-Star gitu kan, dia sebetulnya ketika membentuk pohon pencarian, di ruang pohon pencariannya, dia kan bisa kemana-mana dulu cabangnya. Bukan itu kan, tapi urutannya adalah benar-benar ketika sudah dapat dari start ke goal. Nah, itu solusinya. Oke, baik. Berikutnya silahkan dibaca. Silakan kalau ada yang punya ide.
Bu, thinking rationally bukan? Ya, betul. Jadi kata kuncinya di sini adalah fuzzy logic. Jadi pendekatannya untuk menyelesaikan persoalan smart traffic light controller ini dia menggunakan fuzzy logic. Karena ada logika-logikanya begitu, maka dia termasuk yang thinking rational. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu, Ya. fuzzy logic tuh kayak gimana ya? Fuzzy logic itu adalah kalau kita belajar logik, itu kan kita selalu true atau false ya, 1 atau 0 gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang fuzzy logic itu dia bisa misalnya gini, pintar tidak pintar itu kan 1 0 gitu. Sedangkan kalau fuzzy logic itu dia bisa berada dalam rentang tertentu. Jadi nilainya bisa di antara 1 sampai 0 gitu. Sedikit pintar, agak pintar gitu. Nah, tapi memang kalau nanti sistem keluarannya itu adalah sesuatu yang bersifat diskrit, nanti ada proses yang namanya akan memetakan lagi. Karena dia berada di daerah rentang antara 1 sampai 0, 0 sampai 1, maka ketika didiskritkan, dia nanti akhirnya masuk kemana gitu. Tapi dalam prosesnya, proses penentuannya, dia itu bisa berada antara rentang 0 sampai 1. Memang Anda belum belajar ya, tapi kalau nggak salah sih nanti tingkat 4 ada kuliah pilihan yang terkait dengan fuzzy logic. Itu ya maksudnya fuzzy logic itu ya. Nilainya tidak hanya 0 sampai 1, tapi bisa di antara 0 sampai 1. Oke, Bu. Oke, ya. Tapi kata kuncinya di sini adalah logiknya itu. Karena dia memanfaatkan logika, ya berarti dia pendekatannya thinking rationally. Oke, berikutnya. Bu, saya ingin menjawab, Bu. Silakan. Kalau karena ini ya, karena melakukan kayak pemodelan otak, berarti kan dia mengemulasi cara berpikir ini ya, cara berpikir manusia dari otak, berarti ini Bu, thinking humanly, Bu. Ya, betul. Jadi dia memodelkan otak ya sebagai multi-agent system. Nah, nanti kira-kira seperti ini, apa namanya? Kok thinking multi, thinking humanly. Kira-kira seperti ini. Jadi ada kata kunci yang kemudian Anda cari kira-kira dalam apa namanya? Deskripsinya itu ada kata kunci apa yang muncul. Kalau misalnya Anda bolak-balik, kok menurut saya nggak ada ya kata kuncinya gitu ya, berarti Anda bisa menyatakan bahwa dia bukan pendekatan sistem yang berbasis AI. Oke? Baik, berikutnya. Izin menjawab, Bu. Silahkan. Ini termasuk acting humanly karena dia mirip seperti apa? Berperilaku mirip seperti manusia, yaitu Turing test. Ya, betul. Ini termasuk yang acting humanly. Nah, Turing test ini, saya nggak tahu Anda sudah baca atau belum ya. Idenya adalah saya punya, jadi ada komputer, kemudian si penilainya ini, dia akan mengetikkan sesuatu. Nah, ini bisa diketikkan, bisa kemudian dia berbicara gitu ya, karena macam-macam apa namanya Turing test ini. Bisa kemudian nanti si komputernya yang menjawab dengan speaker atau kemudian dengan tulisan juga gitu. Jadi seperti chatting saja. Tapi ini karena chatbot pakai ketikan. Nah, nanti si penilainya akan mengetikkan sesuatu, kemudian si komputernya akan menjawab. Nah, di belakang sana yang tidak terlihat oleh si penilai itu ada orang juga gitu. Jadi kadang-kadang yang menjawab itu bot, kadang-kadang yang menjawab itu manusia.
Nah, ketika si penilainya ini bisa menilai bahwa oh pada saat ini yang jawab manusia, oh pada saat itu yang menjawab adalah bot gitu. Berarti si agentnya itu nggak bagus karena si penilai bisa menilai oh yang ini jawabannya komputer nih, berarti dia belum bisa menirukan aksi manusia. Tapi kalau kemudian si penilainya ketika botnya yang menjawab dia menilai oh ini yang jawab manusia, ini yang jawab manusia lagi gitu. Nah berarti dia bagus. Ya ini yang ada sekian persen ini. Dengan batas lolos Turing testnya adalah 30%. Jadi sebetulnya ya dia bisa pendekatannya adalah dia bisa menirukan aksi manusia. Oke, jadi ini acting human. Oke, yang berikutnya. Nah, ini tadi yang missionaries dan kanibal. Ada dua ya, satu lagi dengan Ismani. Kira-kira apa yang missionaries dan kanibal? Tadi sempat dibahas. Ada yang mau coba? Yang thinking rationally bukan, Bu? Thinking rationally, yang missionaries dan kanibal. Iya. Bukan, karena kita tidak ada kata kunci yang menyatakan dia menggunakan pendekatan logika ya. Jadi pendekatannya ini adalah dia bisa menemukan jalur. Jadi melakukan pencarian. Oke? Nah, pencarian, algoritma pencarian tentu banyak gitu ya, yang sudah Anda pelajari, yang searching-searching itu. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti dia itu menggunakan pendekatan apa? Farhan? Kalau searching, acting rational. Ya, betul. Jadi dia termasuk acting rational. Tapi memang di sini kurang panjang ya, maksudnya kurang panjang itu pernyataan bahwa ada algoritma pencarian yang diperlukan, yang digunakan oleh agent untuk menentukan jalurnya. Gitu ya. Oke. Untuk yang Ismani, mungkin ada yang mau coba? Coba jawab lagi. Ya, silakan. Dava kok suaranya pelan ya? Tes apakah udah? Ya, nah udah lumayan kencang. Oke. Ini yang acting humanly, Bu. Karena dia ada kata kunci mencatat dan membuat report. Tapi kan tidak dinyatakan bagaimana manusia melakukan pencatatan dan report ya. Jadi dia cuma ngambil, nyatet, yang mencatat, yang melakukan pengetikan pun itu manusia sebetulnya, gitu ya. Saya ngetik, gitu. Masukin, dapat gaji sekian, keluar untuk beli buku sekian. Gitu ya. Jadi pakai Excel pun dapat kan ada reportnya kan. Pemasukan tinggal dijumlah semua, berapa pengeluaran total dalam seminggu ini, dalam 3 hari ini, dalam sebulan ini sekian. Gitu ya. Jadi di sini tidak ada pernyataan bahwa dia menirukan bagaimana pakar atau bagaimana manusia melakukannya. Jadi kata kuncinya itu nggak ada gitu maksudnya. Bu, izin jawab. Ya. Berarti bukan termasuk AI? Iya. Jadi untuk yang tadi ini sebetulnya nggak masuk mana-mana. Jadi ya kenapa? Karena pendekatannya adalah tambah kurang saja gitu. Oke, jadi saya yang melakukan pemasukan, pemasukan dan pengeluaran itu saya yang entry gitu, si manusianya. Dan dia tinggal melakukan penjumlahan dan pengurangan. Gitu. Sehingga untuk yang terakhir ini
tidak termasuk berbasis AI. Pahami nggak kira-kira? Saya harap tidak jadi bingung ya. Oke, mungkin yang ini yang tadi bingung karena nggak jelas gitu. Kata kunci untuk melakukan pencarian jalurnya itu tidak dimunculkan. Oke, ini berarti memang salah saya yang ini, pendekatannya kurang rinci. Tapi sebetulnya nantinya itu pasti akan ada rincian kata kunci gitulah ya, yang muncul untuk setiap pertanyaan, sehingga di sana nanti Anda bisa menentukan ini termasuk yang pendekatan yang mana atau malah bukan keempat pendekatan yang ada. Gitu ya. Oke. Ya, terakhir. Nah, ini kuliah kita hari inilah, Intelligent Agent. Ini pasti ada pertanyaan juga terkait ini. Tapi hanya memang biasanya nggak hanya 2. Biasanya nanti ada yang performance measure-nya juga. Tapi kan performance measure Anda belum masuk, baru Senin depan. Jadi yang saya tanyakan hanya 2 ini saja. Oke, ini ceritanya ada agent yang kemudian dibentuk untuk bermain tenis melawan tembok. Jadi nanti ada bola yang dikeluarkan dari mesin gitu ya. Kemudian dia bisa bermain terus-terusan. Tentunya harapannya sih dia bisa rally yang panjang gitu ya. Terus-terusan. Oke, kira-kira aktuatornya apa? Kalau punya tangan mungkin tangannya, Bu. Oke. Ada lagi? Kakinya, Bu. Pergerakannya, Bu. Kaki, ya oke. Boleh ini. Aktuatornya boleh apa? Kamera buat sensor gambar. Betul. Berarti nggak masuk di sini. Masuknya nanti ke sensor ya. Kamera, oke. Ada lagi? Atau mungkin yang di sensornya boleh sekalian. Itu Bu, aktuator yang buat penyimpan bola. Itu masuk apa? Aktuator. Aktuator ya buat penampung bola. Penampung bola. Iya. Maksudnya biar raketnya gitu. Bukan. Enggak, buat cadangan bolanya, Bu, biar nanti kalau ke out of boundaries. Oh, bolanya sih nanti ada mesin lain di luar agentnya yang ceritanya akan apa ya? Melempar bola ke si agent gitu. Oke, Bu. Jadi nggak dibawa. Ya tapi kalau misalnya nggak jelas gitu ya boleh-boleh saja sih. Raketnya, Bu. Ya raketnya. Nah kalau misalnya nanti Anda menjawab join atau sendi gitu ya, sendi untuk bisa melakukan pergerakan nggak masalah. Intinya adalah aktuator. Jadi tolong diingat ini bukan aksi ya. Karena kadang-kadang ada yang kemudian sedikit lupa sehingga yang diteruskan di sini tuh aksinya gitu. Jadi misalnya memukul bola, berlari dan seterusnya gitu ya. Nah, bukan itu. Jadi aktuator itu adalah apa yang bisa melakukan aksi itu. Misalnya kaki mungkin atau mungkin dia robot beroda, boleh ya, asal konsisten saja. Untuk sensor kamera untuk melihat, oke. Mungkin dia perlu yang namanya sensor untuk kecepatan angin gitu misalnya atau arah angin sehingga nanti dia bisa menentukan bahwa kalau arah anginnya seperti ini berarti saya seharusnya memukul bolanya ke arah mana supaya dia tetap bisa ke tembok dan tidak di luar tembok gitu ya. Termasuk nanti tangan kaki raket ini ada aktuator kekuatan gitu ya, menentukan seberapa keras saya harus memukul dan seterusnya. Oke, yang satu lagi nih karena waktunya juga sudah habis. Nah, sistem interaktif tutor bahasa Inggris. Kira-kira apa? Speaker, Bu. Ya. Oke. Boleh kalau ada yang mau jawab, Bu, saya mau jawab sensornya, saya mau jawab aktuatornya, boleh. Sensornya mungkin
Apa tadi yang Mbak siapa yang jawab? Saya Bu, maaf. Mungkin sensornya mikrofon. Sensor, oke. Ya. Boleh. Ya, sebentar, mana tadi? Mikrofon. Boleh ketika ternyata sistemnya ini langsung ya, jadi mau menilai si pembicaraannya si studentnya. Atau bisa juga lewat yang lain, misalnya sensornya ya. Lewat apa kira-kira? Kalau nggak berbicara langsung. Mungkin tulisan di keyboard gitu. Iya. Papan tulis. Iya, betul. Bisa lewat tulisan, bisa lewat keyboard. Kalau ternyata dia membaca tulisan lewat media yang lain gitu ya, bisa sajalah ya. Bukan keyboard tapi mungkin touchpad atau yang lain loh. Oke. Ada lagi? Kaki atau tangan Bu, mana tahu kalau AI-nya nge-gesture gitu. Oh, apa ini di mananya ini si aktuatornya? Misalnya Ya. gesture apa? Kayak kalau manusia menjelaskan kan biasanya ada gestur tangannya gitu kan Bu. Jangan Mungkin gitu seperti misalnya. Oke gitu. Ya oke boleh. Tangan robot. Oke, berarti nanti harus diperjelas ya. Misalnya ini agen pada sistem interaktif berbahasa Inggris, PC, berbasis PC gitu misalnya ya. Oke, kira-kira apa lagi? Kamera, Bu. Kamera sensornya maksudnya? Iya, sensornya kamera. Buat deteksi mimik wajahnya gimana. Oke, karena mungkin perlu ya dia ngerti atau enggaknya gitu ya. Ada lagi? Bu, saya mau nanya, kenapa Ya. keyboard masuknya sensor ya? Karena si usernya itu memasukkannya itu lewat keyboard. Mungkin bukan keyboard ya, apa ya istilahnya ya? Masukkan keyboard gitu. Keyboard itu termasuk sensor atau bukan sih? Jadi maksudnya dari suaranya, ini dari ketikan orangnya gitu, orangnya ngetik gitu, ngetik jawabannya. Oh, oke, Bu. Maksudnya gitu. Karena kan ini mungkin saja sistemnya dia tanya jawab biasa gitu seperti chatting gitu ya, seperti chatting untuk kemudian dia bisa pakai speaker, pakai tadi ada mungkin gesture gitu ya. Kalau misalnya bukan berbasis PC. Nah, aktuatornya yang lain apa kira-kira? Kalau dari sistem ini. Layar mungkin Bu untuk berbasis teks responnya. Jadi dari layar ini dia kemudian mengeluarkan aksinya itu melalui layar. Ya, tentunya ada fungsi program di dalamnya gitu ya. Tapi untuk bisa memberikan sesuatu kepada lingkungannya dia itu adalah si student tadi, maka dia akan melalui aktuatornya adalah layar. Untuk menampilkan, oh ini kamu salah di mana, atau harusnya bagaimana, atau malah soal berikutnya, atau penjelasan berikutnya. Oke? Oke, dari sini ada pertanyaan? Kalau pemodelan bahwa ada sekumpulan aksi, kemudian sequence overlap itu memang jarang diujikan ya. Itu untuk menjelaskan saja bahwa ada seperti ini loh. Agent itu bisa dari satu persepsi aksi atau sequence of percept untuk kemudian menentukan aksi. Baik, waktunya juga sudah 8.57. Terima kasih semuanya. Saya harap dipahami. Kalau ada yang belum paham, boleh tanya nanti di kuliah kita di hari Senin. Ya, baik. Selamat belajar dan terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.